Muliakan nama-Mu ya Bapa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, saatnya pada saat malam hari ini kami mau duduk diam untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, yang masih belum mempunyai apa-apa. Dan kami juga yang mendengarkan, berkati agar supaya kami boleh memetik pembelajaran daripada kebenaran daripada firman-Mu itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Apa kabar? Semua baik ya? Sip. Dan saya yakin kita semua dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang sehat, dan kita yakin pula bahwa Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita sekalian, membentengi kita sekalian. Karena kita senantiasa berharap bahwa kuasa Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam hati kita. Baik, pada saat malam hari ini mari kita merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan, dan tentunya yang teristimewa pada saat ini kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus pada saat malam hari ini. Baik, kita akan buka di dalam Ayub lagi. Kalau kemarin dulu saya men-share di Ayub juga, namun sekarang juga Ayub. Saudaraku, Ayub ini amat sangat menginspirasi saya, menguatkan saya, supaya saya juga seperti Ayub. Walaupun mungkin secara manusia kita tidak akan menginginkan sesuatu yang terjadi pada Ayub itu terjadi pula pada diri kita. Namun saudaraku, walaupun kejadian yang menimpa Ayub terjadi pada diri kita, kita harus tetap kuat. Amin. Baik, saya akan bacakan Ayub 16. Ayub 16 ayat 20. Ayub 16 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku mengadah sambil menangis. Satu ayat saja pada saat malam hari ini, saya enggak mau terlalu banyak ayat. Namun satu ayat yang betul-betul saya pelajari. Saudaraku, di sini sekalipun aku dicemoohkan. Pada umumnya manusia itu kalau sudah dicemooh, amat sangat yang ya gimana ya rasanya kalau dicemooh orang. Namun kita yang sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan, justru cemoohan itulah yang memotivasi kita. Amin. Justru kecemoohan itu yang membangun kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapannya. Di sini dikatakan sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku. Ini satu ayat yang luar biasa, saudara. Kalau mungkin di sini sekalipun aku dicemoohkan oleh musuh-musuhku, biasa. Sekalipun aku dihina oleh musuh-musuhku, lumrah. Tetapi di sini dikatakan sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku. Sahabat itu lebih daripada seorang teman biasa. Sahabat itu lebih dari kita hanya kenal-kenal ya seperti biasanya. Namun sahabat itu melebihi dari segalanya.
Sahabat itu adalah orang-orang yang betul-betul berteman, tetapi kita mempunyai satu perhatian yang lebih. Kita berteman tapi kita mempunyai kasih yang lebih daripada seorang teman belaka. Itulah sahabat. Justru di sini yang menyemookan adalah sahabat-sahabat kita. Saudara-saudara kita. Saudaraku, di sini cemoohan yang begitu mungkin secara manusia yang bisa membuat kita down, membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita akan berusaha untuk membalasnya. Kamu mencemooh aku, kamu pasti saya kamplang dan lain sebagainya. Ada juga banyak orang yang mengatakan kamu jual aku beli. Tetapi kalau sudah anak-anak Tuhan, manusia-manusia baru, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku tertuju. Menengadah sambil menangis. Ini adalah sifat manusia. Sifat manusia itu adalah mempunyai satu perasaan. Rasa sedih, rasa marah, rasa gembira, rasa bahagia, dan lain sebagainya. Termasuk di sini menangis. Kalau sudah menangis pasti mempunyai rasa satu kesedihan. Mempunyai satu rasa kekecewaan. Mempunyai rasa satu yang kurang enak di hati. Sehingga dia menengadah ke Allah sambil menangis. Saudaraku, sama halnya. Ayat ini amat sangat menginspirasi saya. Membuka mata hati saya. Agar supaya mata saya terus menengadah ke Allah. Walaupun banyak cemoohan. Walaupun banyak ya mungkin katakan kata-kata yang kurang enak. Tapi saya yakin kita jemaat Bethany enggak ada yang itu. Mungkin orang-orang di luar sana. Kalau boleh saya bayangkan bahwa mungkin juga orang-orang di sana, orang-orang di luar sana mengatakan bahwa wah, gembala gereja tapi kehidupannya banyak penderitaan. Ini pasti nggak beres. Ini pasti nggak beres di hadapan Tuhan. Seorang gembala gereja yang saya katakan kemarin di doa malam bahwa Bali Med Hospital adalah my second home. Ini satu ada yang nggak beres. Apakah itu yang ketidakberesan itu? Orang banyak yang tidak bisa membuka apa yang ketidakberesan itu yang terjadi. Dan saya yakin karena ketidakberesan itu tidak ada. Karena ketidakberesan itu tidak ada di rumah tangga saya. Orang boleh mengatakan bahwa wah, kedua anaknya Pak Gembala sedang mengalami sesuatu yang luar biasa. Harus 2 kali dalam seminggu datang ke rumah sakit untuk cuci darah. Dan yang satunya juga demikian. Ini satu hal yang kurang begitu gini. Tetapi saudara, semua itu saya terima dengan lapang hati. Semua itu saya terima dengan segala sukacita dalam hati saya. Tapi bukan berarti saya senang anak saya sakit. Tapi itulah yang terjadi. Saya akan menjalaninya. Saya akan menanggulanginya sekuat hati saya. Sekuat apa yang saya lakukan.
Apakah itu yang menjadi cemoohan? Saya kira tidak. Kalau itu memang itu ada seorang yang mencemooh, karena demikian biarlah mata saya tetap mengadah kepada Allah. Amin. Saudaraku, mari kita belajar kuat. Kita belajar kuat dalam kehidupan, mengalami kehidupan ini. Memang secara manusia ketika saya divonis, waktu saya di Pineng bersama istri saya, bersama David, ini harus cuci darah. Begitu vonis pertama, amat sangat seperti apa ya? Pokoknya satu seperti tendangan dan seperti ya. Namun saya berusaha untuk kuat. Walau di dalam kekelaman sekalipun. Kalau mungkin banyak orang mengatakan, saya nggak mau mengundang seorang pembicara itu karena dia kehidupannya nggak beres. Saya takut terimpartasi ke jemaat. Mungkin juga sama-sama seperti ini. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabat, cemoohan ini juga enggak begitu kurang begitu baik dalam kehidupan orang-orang Kristen. Namun kita tetap mengadahkan mata kita ke Allah agar supaya cemoohan itu tidak membuat kita down karena kita tetap bersama Allah. Dan banyak juga mungkin kita harus cerdik seperti ular, tulus hati seperti seekor merpati untuk memilah-milah sesuatu yang baik. Saya berdoa dan saya berharap bahwa hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya, tidak terimpartasi terhadap jemaat-jemaat. Tetapi banyak sekali yang saya dapat, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Itulah yang terimpartasi terhadap jemaat-jemaat. Amin. Dan saya tidak akan mau sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan, dalam keluarga saya, terutama kedua anak saya. Walaupun demikian, saya tetap melayani Tuhan dengan segala keberadaan saya, dan saya juga siap untuk dikritik karena saya menganggap suatu kritikan itu adalah kritikan yang membangun dalam kehidupan saya. Namun saudaraku, satu hal yang saya berusaha untuk berbuat baik untuk sesuatu hal, yaitu ketika saya atau kita semua dikhianati dengan seseorang, tapi mari kita berusaha untuk mengasihi orang itu, untuk mengampuni orang itu. Memang saudaraku, pada saat itu saya begitu emosi. Saya begitu emosinya untuk menangani ini. Namun setelah beberapa hari saya pikir-pikir,
kok enggak pantas. Saya mesti harus mengampuni mereka, mendoakan mereka seperti Pak Yudi lakukan, mendoakan mereka. Biar Tuhan yang sendiri yang mengetahui, biar Tuhan sendiri yang melakukan sesuatu. Kita tidak bisa melakukan apapun juga. Saudaraku, kita memang manusia biasa yang tidak luput dari segala kelemahan, kekurangan dan lain sebagainya. Dan semuanya itu mungkin sering kali dipakai sebagai alasan. Namun saudaraku, kalau bisa hal-hal yang seperti itu janganlah menjadi alasan. Bahwa kita harus kuat, kita harus betul-betul komit. Sekalipun aku dicemoohkan, sekali lagi, oleh sahabat-sahabatku, inilah sahabat-sahabat adalah teman yang lebih daripada seorang teman yang bisa kita lebih mengasihinya, itulah sahabat. Sebab itu doakan orang-orang yang mengkhianati kita. Ketika saya tadi membagi sembako terhadap satu hamba Tuhan, dia merasa kejebak. Pertama dia bilang, jadi undang untuk pembicara dan dikira untuk FGB. Dia mau. Dia cerita seperti itu pada saya. Hanya saya berdoa untuk persekutuan doa ini. Tapi setelah ada salah satu diaken yang mengumumkan satu pengumuman, dia katakan itu sebuah gereja. Akhirnya hamba Tuhan ini merasa, oh saya terjebak. Ya saya juga nggak mengatakan nanti lain kali nggak usah kamu diajak Abadi untuk diundang lagi, jangan mau. Saya nggak berkata seperti itu. Biar dia sendiri yang mempunyai satu keputusan. Terus saya cerita juga, jangankan Anda. Oh ya dia cerita seperti ini. Loh, kok semuanya orang-orang dari Betani? Tuh, ini bukan Betani kedua ya? Akhirnya dia ya seperti itu. Terus saya cerita juga, jangankan Bapak, Pak Dalbi pun sering juga dioyok-oyok untuk diundang. Terus saya cerita, saya nggak ngelarang. Saya nggak ngelarang untuk diundang seseorang untuk melayani dalam satu buah gereja. Dan semuanya itu menjadi keputusan orang masing-masing. Tetapi ketika kamu mau untuk diundang menjadi pembicara seorang di gereja di sana yang masih belum tentu dan masih ya seperti itulah, saya nggak mau mengatakan nanti berdosa mulut saya. Tetapi kalau umpamanya saudara mau untuk diundang, betapa sakitnya hati ini. Seperti Pak Yudi katakan, teman-teman semua, oke teman-teman, yang mau silakan, nggak apa-apa. Kalau memang itu panggilan, silakan. Tetapi ketahuilah bahwa teman-teman di sini merasa kesakitan bila saudara ada di tempat sana. Bukan berarti harus di tempat sini, enggak. Tapi saya percaya bahwa di sini tempat kita semua untuk saling membentuk, untuk saling
bangun, untuk saling menguatkan. Kalau untuk saling menguatkan mungkin orang banyak mengatakan seperti Pak Gembalanya, kuat itu. Anaknya kedua-duanya cuci darah 2 kali seminggu. Jadi 4 kali dalam seminggu. Tapi Pak Gembalanya masih kuat. Itulah saudaraku, kita yang harus seperti itu. Amin. Saudaraku, maaf pada saat malam hari ini mungkin ini ayatnya terlalu individual. Tetapi biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Supaya kita kuat. Dan ketahuilah bahwa sekali lagi saya katakan, apa yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya, tidak akan menimpa ke saudara-saudara. Biar keluarga saya yang sendiri yang merasakan, yang mengalaminya, dan saya yakin hal ini tidak akan terjadi di dalam jemaat Bethani. Kalau toh mungkin terjadi, mungkin ya yang biasa-biasa aja. Jangan sampai seperti cuci darah atau mungkin operasi bypass. Tidak. Wakil, kalau boleh saya katakan, saya adalah wakil. Saya adalah wakil saudara-saudara semua. Dan tentunya kalau sudah wakilnya sudah ada wakilnya, tentunya kita nggak akan ikut-ikutan lagi. Seperti itu yang saya harap dalam komunitas kita ini. Baik saudaraku, mungkin nggak terlalu panjang lagi untuk firman Tuhan dan kita akan menyambut tubuh dan darah Yesus. Dan tentunya tubuh dan darah Yesus ini akan menjadikan kita semakin kuat, semakin dewasa, dan semakin berlebih-lebih lagi. Saya undang pemain musik WL Singer untuk tampil. Saya undang petugas perjamuan juga untuk ambil bagian. Dan saudaraku, saya juga tidak akan terlalu banyak untuk mengomentari tentang tubuh dan darah Yesus, dan saya yakin saudara semua pasti mengetahui arti daripada tubuh dan darah Yesus ini. Dan tubuh dan darah Yesus ini adalah satu lambang bahwa kita boleh dimenangkan, kita boleh dibebaskan dari segala dosa kita. Kita sudah dibersihkan dan kita sudah menjadi seorang pemenang oleh karena tubuh dan darah Yesus ini. Itulah sebabnya saudaraku, tubuh dan darah Yesus ini jangan dianggap sepele, walaupun ini hanya sebuah hosti dan anggur, namun ada satu arti yang paling dalam. Di dalamnya ada kuasa, sehingga kita tidak boleh main-main dengan tubuh dan darah Yesus ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya.
dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, sesembahan dan pujian pada saat malam hari ini. Kami mau Tuhan bahwa mata kami senantiasa menengadah ke arah-Mu ya Bapa, sehingga kami tidak akan mendengarkan cemoohan-cemoohan orang-orang di luar sana, sehingga kami tidak mendengar caci-cacian apapun kepada kami, karena kami senantiasa menengadah ke arah Allah yang senantiasa mengasihi kami. Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini, sucikan hati kami ya Bapa. Bersihkan hati kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu pada saat malam hari ini, agar supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik terhadap kami, Engkau begitu baik terhadap kehidupan kami, sehingga kami menjadi kuat, di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami senantiasa melayani Engkau, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada setiap kami yang datang pada saat malam hari ini, melalui tubuh dan darah-Mu, yang sedih disembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang sakit disembuhkan, dan yang berproblema
akan menghadapi jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, bersihkan hati kami untuk menerima kebenaran, untuk menerima tubuh dan darah-Mu pada saat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kami sambut jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Besar kasih Allah pada kita. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini kami boleh diperkenankan untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Bapa, sucikanlah sekali lagi hati kami untuk senantiasa mengasihi musuh-musuh kami, untuk senantiasa mengasihi orang-orang yang mengkhianati kami. Ajari diri kami Tuhan untuk menjadi karakter daripada Engkau sendiri. Saudara, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala. Dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yakinkah saudara bahwa ini adalah tubuh Yesus? Kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa. Yakinkah saudara ini adalah darah Yesus, dalam nama Yesus? Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Yesus, karena Engkau baik, karena Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Sehingga melalui tubuh dan darah-Mu, Engkau menguatkan kami. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyaksikan ini Tuhan. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh darah-Mu yang
begitu dahsyat dalam kehidupan kami, untuk senantiasa menguatkan hati kami, untuk senantiasa menguatkan kehidupan kami, untuk menangani dan menanggulangi, untuk menghadapi segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya pengumuman, kepada pembawa pengumuman dipersilahkan. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kedua, kepada yang bertugas dipersilahkan. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan malam yang luar biasa ini Bapa. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan, firman yang sudah kami terima malam hari ini, boleh Engkau meteraikan dalam setiap hati kami. Sehingga kami kuat di dalam menghadapi setiap cemoohan, setiap hinaan yang merendahkan kami Tuhan. Karena kami percaya, Engkau sendiri yang akan meninggikan orang yang rendah hati. Dan biarlah Tuhan, teladan hidup daripada Bapak Gembala yang begitu kuat Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menjadi kuat seperti keluarga Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau memberkati Bapak Gembala lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan. Aku percaya tidak ada yang mustahil Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang terindah, rencana-Mu indah bagi keluarga Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pelayanannya, penggembalaannya tempat ini teristimewa Tuhan. Engkau berkati lebih lagi, kesehatan keluarganya, tokonya, Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang berlimpah-limpah itu ada dalam bejana tanah liat daripada Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Demikian juga kami mengucap syukur buat perjamuan kudus yang boleh kami terima, tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Menjadi kekuatan bagi setiap kami karena kami percaya Engkau manunggal dalam hidup kami. Membuat kami menang atas setiap permasalahan hidup kami, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Di bawah waktunya Tuhan, jemaat-Mu akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap taburan yang sudah kami siapkan ya Tuhan. Tilik dari ketinggian-Mu dan kami percaya Engkau pasti memberkati setiap tangan-tangan yang menabur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Gembala buat firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Kalau mungkin ada, bisa lambaikan tangan. Baik, kami rindu mengundang untuk minggu-minggu berikutnya kembali beribadah bersama-sama kami tempat ini. Pengumuman Gereja Betani Negara, kegiatan sepekan. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi di gereja. Kemudian family altar diadakan di gereja jam 7:30. Kemudian juga doa malam jam 7:30 di gereja. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 12 siang di gereja. Ibadah youth tetap belum diadakan. Kemudian latihan musik hari Sabtu jam 19.30 di gereja. Hari Minggu ibadah di tempat ini jam 18.00 ibadah raya.
Ibadah sekolah minggu juga masih belum diadakan. Kami juga menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokoler kesehatan karena pandemi kenyataannya masih ada. Tentunya protokoler mungkin kita semua sudah hafal ya, jadi tidak perlu saya bacakan. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk mengakhiri peribadat kita pada malam hari ini. Yang lebih tahu hadiah ada di depanku, ku melangkah pasti dengan iman, pengharapan dan kasih. Sebab Engkau yang lebih tahu hadiah ada di depanku, ku melangkah pasti dengan iman, pengharapan dan kasih. Sebab Engkau yang lebih tahu hadiah ada di depanku, ku melangkah pasti dengan iman, pengharapan dan kasih. Sama yang lebih tahu hadiah ada di depanku, ku melangkah pasti dengan iman, pengharapan dan kasih. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Yesus, haleluya, Jesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, Engkau baik Roh Kudus, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, karena Engkau baik Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat malam hari ini kami boleh merasakan, kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami.
Dan teristimewa Tuhan, kami bersyukur kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Sehingga kami boleh dikuatkan melalui tubuh dan darah-Mu ini ya Bapa. Dan kami boleh belajar untuk senantiasa mengasihi pencemooh-pencemooh kami. Mengampuni pencemooh-pencemooh kami. Dan mendoakan mereka. Karena kami rindu mempunyai karakter seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang masih merasakan satu pandemi corona. Tuhan Yesus bebaskan bangsa kami, negara kami dari COVID-19 ini Tuhan. Teristimewa Engkau berkati Bapak Presiden kami yang memimpin kami bangsa Indonesia. Berikan kesabaran, berikan kekuatan yang senantiasa mendapat intimidasi dari sekelompok orang. Kau berikan kekuatan buat Presiden kami Tuhan. Kau beri kesehatan. Karena kami percaya Tuhan pribadi seorang Presiden Jokowi itu adalah pilihan-Mu buat bangsa kami. Demikian pula Wakil Presiden kami serahkan di tangan Tuhan Yesus. Serta para menteri yang membantu kinerja daripada Bapak Presiden, Kabinet Kerja. Kami serahkan semuanya di tangan Yesus dan kami percaya Tuhan saatnya tiba nanti akan menjadikan satu keindahan buat bangsa kami. Berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami. Berkati kesehatan. Berkati segala apa yang dilakukan untuk masyarakat Kota Jembrana adalah baik adanya. Berkati Bapak Wakil Bupati kami dan semua para pejabat yang tertinggi dan sampai yang terendah sekalipun kami serahkan di tangan Tuhan. Dan karena kami percaya Firman-Mu sudah mengatakan bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapa. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu. Diberkati engkau di kota dan diberkati pula engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati tempat bakulmu dan tempat adonanmu. Usaha tokomu. Usaha perbengkelanmu. Usaha perkebunanmu, peternakanmu. Usaha rumah makanmu. Usaha salon kecantikanmu. Usaha rumah kos-kosanmu. Usaha tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Dan semua apa yang kau kerjakan pasti berbuah keberhasilan dalam nama Yesus. Karena saudaraku, engkau tidak akan pernah turun tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang
membawa kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan.